Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralsya Elna Putri dengan NPM 2217051083. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 TBO, yaitu mengenai konversi NFA ke DFA. Di slide pertama, ada sebuah kalimat yaitu every DFA is an NFA, but not vice versa. Jadi maksudnya, setiap DFA itu merupakan bagian dari NFA, tapi tidak dengan kebalikannya. Jadi setiap NFA itu bukan bagian dari DFA. Lalu di sentence kedua dijelaskan, but there is an equivalent DFA for every NFA. Jadi maksudnya, tapi tetap ada kesamaan DFA di setiap NFA-nya. Kesamaannya tuh bisa berupa state, inputan, final state, ataupun transisi. Lalu perbedaannya bisa kita lihat di sini, ada DFA, delta sama dengan Q dikali sigma menghasilkan Q, terus NFA-nya delta sama dengan Q dikali sigma menghasilkan 2 pangkat Q. Maksudnya tuh di DFA tuh delta apabila Q-nya atau state-nya dikalikan dengan inputan, maka akan menghasilkan state itu sendiri. Lalu di NFA apabila transisinya tuh apabila state itu dikalikan dengan inputan, maka akan menghasilkan 2 pangkat Q atau 2 pangkat state itu sendiri. Lalu di sini ada contoh. L-nya sama dengan set string yang dimulai dengan 1. Sigmanya ada 0 sama 1. Di sini ada gambar diagramnya. Dan di sini ada tabel transisinya. Di tabel transisinya bisa kita lihat A apabila diberi inputan 0 akan menghasilkan himpunan kosong. Di sini kan bisa kita lihat kalau A nggak mengarah ke siapa-siapa selain ke B. Dan itu juga diberi inputannya 1. Makanya ini himpunan kosong. Lalu A diberi inputan 1 akan menghasilkan state B. Dan B apabila diberi inputan 0 dan 1 akan menghasilkan B itu sendiri. Lalu selanjutnya kita konversi tabel transisi tadi ke DFA. Perlu kita ingat kalau DFA itu kan harus menghasilkan tepat satu state. Sedangkan kalau NFA itu bisa lebih dari satu, bisa 2 atau 3 state. Bisa juga kosong. Nah makanya di sini kita nulis state C. State C itu sebagai pengganti himpunan kosong. Jadi nanti kita akan ngebuatin state lagi, namanya state C. Karena kan kalau di DFA kan nggak boleh kosong, himpunannya harus ada. Makanya kita buatin himpunan baru. Tapi di sini ada keterangan C itu merupakan dead state atau trap state. Jadi trap state itu maksudnya state yang nggak memberikan inputan kemana-mana. Lalu di sini bisa kita lihat sama kayak di sebelahnya. A apabila diberi inputan 1 akan menghasilkan B. Dan B apabila diberi inputan 0 dan 1 akan menghasilkan B itu sendiri. Lalu di sini, karena kita kan punya state baru yaitu C, maka di tabel transisinya kita tambahin, yaitu C apabila diberi inputan 0 dan 1 akan menghasilkan C. Lalu di sini ada contoh diagramnya. Ada konversi diagramnya lebih tepatnya. Di sini kan bisa kita lihat, apabila A-nya diberi inputan 0 akan menghasilkan C. Makanya di sini hasilnya C. Lalu apabila A-nya diberi inputan 1 akan menghasilkan B. Lalu tadi B apabila diberi inputan 0 dan 1 akan menghasilkan B itu sendiri. Lalu apabila C diberikan inputan 0 dan 1 akan menghasilkan C-nya sendiri kan. Makanya di sini C-nya mengarah ke dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada contoh kedua. Buatlah DFA yang nilainya sama dengan NFA berikut. Yaitu dengan state-nya ABC, inputannya 0 dan 1, terus state awalnya A, dan final state-nya itu C.
Di sini ada tabel transisi dan juga ada diagram awalnya. Pertama kita samain dulu. Di sini kan A-nya kalau diberi inputan 0 akan menghasilkan A sama B, sesuai ya. Terus A apabila diberi inputan 1 akan mengarah ke C. Lalu B apabila diberi inputan diberi inputan 0 akan ke state A. Lalu B apabila diberi inputan 1 akan mengarah ke state-nya sendiri yaitu B. Lalu C di sini kan apabila diberi inputan 0 akan menjadi himpunan kosong. Makanya di sini C nggak mengarah ke siapa-siapa yang nolnya. Lalu C apabila diberi inputan 1 akan mengarah ke state A dan B. Bisa kita lihat di sini C itu dia hanya diberi inputan 1 ke A dan ke B. Lalu selanjutnya tabel NFA yang tadi kita konversi ke DFA-nya. Jadi yang pertama kita ambil A karena di sini kan ada state baru kan yaitu AB. Ingat kalau di DFA itu nggak boleh lebih dari satu state. Jadi harus tepat satu. Makanya di sini kan ditulisnya A, B. Jadi state A dan state B. Tapi kalau di DFA kita tulisnya disatuin jadi AB. Misalkan state yang dihasilkan tuh A, B, C, maka state yang ditulis di DFA-nya tuh ABC. Kita lanjut ya. Jadinya ini sesuaiin aja yang baris pertama. Kan A apabila diberi inputan 0 akan menghasilkan AB sama kayak ini. Terus A apabila diberi inputan 1 akan menghasilkan 1 yaitu akan menghasilkan C. Lalu selanjutnya karena ada state baru yaitu AB, maka kita tulis di tabel transisinya. Di bagian deltanya AB. Ini kan AB. Lalu kita lihat di bagian tabel NFA yang ada A sama B. Jadi kan di sini ada AB diberi inputan 0 akan menghasilkan AB. Kalau di NFA kan A, B dan A. Berarti kan sama aja state yang dihasilkan tuh A sama B kan. Makanya di sini ditulisnya AB. Lalu lalu AB apabila diberi inputan 1 akan menghasilkan BC. Bisa kita lihat di sini di baris AB kan A apabila diberi inputan 1 akan menghasilkan C. Terus B apabila diberi inputan 1 akan menghasilkan B. Makanya di sini ditulisnya BC. Karena kalau di NFA kan berarti sama aja kayak dihasilkannya state-nya B dan C. Kalau di DFA kita nulisnya disatuin jadi BC. Terus karena dapetin state baru lagi yaitu BC, kita tulis lagi di bagian deltanya. Itu BC, berarti kita fokus ke yang ada B sama C-nya. BC apabila diberi inputan 0 akan menghasilkan A. Nih, A kan. Karena yang C-nya menghasilkan himpunan kosong. Jadi A aja. Lalu BC apabila diberi inputan 1 akan menghasilkan AB. Kan bisa kita lihat di sini kalau B diberi inputan 1 hasilnya B. Dan C jika diberi inputan 1 akan menghasilkan A, B. Berarti sama aja dong. Jadinya state yang dihasilkan tuh A dan B. Makanya di bagian sini kita tulisnya AB. Lalu selanjutnya kita nulis C. Karena C itu state akhir, makanya kita harus nulisnya lagi. Di sini C apabila diberi inputan 0 akan menghasilkan D. Kenapa? Karena di sini kan himpunan kosong. Makanya ini jadinya D. D itu sama aja kayak C di nomor sebelumnya, yaitu dead state atau trap state. Kayak hanya dibuatin state baru aja, biar dia nggak jadi himpunan kosong. Karena balik lagi ke rules number satunya, kalau DFA itu nggak boleh kosong himpunannya. Jadi harus tepat satu, nggak boleh lebih dari satu dan nggak boleh kurang dari satu. Terus
C apabila diberi inputan satu, di sini kan menghasilkan A, B. Makanya di sini ditulisnya AB. Lalu karena kita punya state baru yaitu D, makanya kita tulis lagi di bagian deltanya. Karena D itu kan sama himpunan kosong, makanya dia apabila diberi inputan 0 dan 1 akan menghasilkan D itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada gambar diagramnya. Ini kan yang NFA diagram awal tadi yang barengan sama soal. Terus ini diagram akhirnya yang setelah dikonversi ke DFA. Bisa kita sesuaiin dulu. Di sini kan A apabila diberi inputan 0 akan menghasilkan AB. A apabila diberi inputan 0 akan menghasilkan AB. AB ini state baru. Terus A apabila diberi inputan 1 akan menghasilkan C. Sesuai ya. Terus AB apabila diberi inputan 0 akan menghasilkan AB. Nih, dia mengarah ke dirinya sendiri. Terus AB apabila diberi inputan 1 akan mengarah ke BC. AB diberi inputan 1 mengarah ke BC. Terus BC apabila diberi inputan 0 akan mengarah ke A. BC diberi inputan 0 akan mengarah ke A. Lalu BC apabila diberi inputan 1 akan mengarah ke AB. BC diberi inputan 1 akan mengarah ke AB. Lalu selanjutnya C apabila diberi inputan 0 akan mengarah ke D. C diberi inputan 0 akan mengarah ke D, sesuai. Terus C apabila diberi inputan 1 akan mengarah ke AB. Sesuai ya. Lalu yang terakhir ada D apabila diberi inputan 0 dan 1 akan mengarah ke D. Bisa kita lihat sesuai. Oke. Berarti sekian penjelasan dari saya tentang konversi NFA dan DF. Konversi NFA ke DFA. Terima kasih apabila saya ada salah kata ataupun salah penjelasan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.